Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai skala. Langsung saja, di sini ada contoh soal 1. Dinda adalah seorang pelukis. Suatu hari, ia mendapatkan pesanan membuat versi lebih kecil dari sebuah lukisan agar muat dalam bingkai khusus. Lukisan aslinya berbentuk persegi panjang dengan panjang 200 cm dan lebar 120 cm. Bingkai yang tersedia berukuran 150 cm dan lebar 60 cm. Dinda ingin memastikan bahwa lukisan kecil tersebut akan tetap proporsional dengan lukisan aslinya, sehingga bentuknya tidak berubah. Yang ditanyakan, apakah ukuran bingkai yang disediakan sudah sesuai untuk memperkecil lukisan tanpa mengubah bentuk lukisan? Dan kedua, jika tidak sesuai, berikan saran ukuran panjang dan lebar yang tetap proporsional dengan lukisan aslinya. Nah, diketahui lukisan aslinya berbentuk persegi panjang dengan panjang 200 cm dan lebar 120 cm. Kemudian bingkai yang tersedia berukuran 150 cm dan lebarnya adalah 60 cm. Dinda ingin memastikan bahwa lukisan kecil tersebut akan tetap proporsional dengan lukisan aslinya sehingga bentuknya tidak berubah. Yang ditanyakan, apakah ukuran bingkai yang disediakan sudah sesuai untuk memperkecil lukisan tanpa mengubah bentuk lukisan? Jika tidak, berikan saran ukuran panjang dan lebar yang tetap proporsional dengan lukisan aslinya. Rencana penyelesaiannya, kita akan menyelidiki apakah kedua lukisan tersebut memiliki rasio yang sama. Nah, kemudian catatannya adalah pengertian proporsional adalah menunjukkan bentuk dengan ukuran yang baru, tapi tetap sebanding dengan bentuk asalnya. Oke, di sini. Nah, agar lukisan yang diperkecil itu tetap proporsional dengan lukisan aslinya atau tidak berubah bentuk objek pada lukisan, maka lukisan tersebut harus diperkecil dengan menggunakan rasio yang sama. Nah, contohnya nih, di lukisan asli kita lambangkan dengan lukisan A. Panjangnya adalah 200 cm, lebarnya 120, maka rasio antara panjang dan lebar adalah 200 dibanding 120. Masing-masing, ini kan angkanya masih besar, bisa kita sederhanakan. 200-nya kita bagi 40, 120 juga kita bagi 40. Jadi penyederhanaan rasionya adalah 5:3. Pada lukisan pada bingkai atau kita lambangkan dengan B, itu panjangnya 150, lebarnya 60. Rasio antara panjang dan lebar adalah 150 dibanding 60. Kemudian rasionya kita sederhanakan dengan membagi keduanya dibagi dengan 30. Maka kita hasilkan rasio penyederhanaan rasionya adalah 5:2. Nah, rasio pada lukisan A dan B itu tidak sama, yang satu 5:3, yang satu 5:2. Maka ini kedua lukisan ini tidak akan proporsional. Oke, di sini kita lihat visualisasi dari lukisan A dengan ukuran 200 dikali 120, kemudian lukisan B 150 dikali 60. Nah, terlihat panjangnya di lukisan B itu sudah sangat berbeda dari lukisan A, bentuknya sudah berbeda. Lihat, objeknya juga yang di dalamnya di lukisan B itu lebih gepeng daripada di lukisan A, bentuknya sudah berubah. Nah, lukisan yang tetap proporsional dengan lukisan A itu adalah lukisan C, di mana lukisan C ini didapat dengan membagi rasio dari ukuran lukisan A dibagi menjadi 2, masing-masing panjang dan lebarnya, menghasilkan 100 dan panjangnya 100, lebarnya 60. Dan rasio antara lukisan A dan lukisan C itu sama, di mana lukisan A tadi sudah kita cari itu 5:3. Kemudian lukisan C, coba kita bandingkan, 100 dibanding 60. Nah, dua-duanya itu kita bagi 20, 60-nya juga kita bagi 20, sehingga menghasilkan 5:3. Maka rasionya sama antara lukisan A dan lukisan C. Maka lukisan A dan lukisan C itu adalah gambarnya saling proporsional. Dan ini adalah ukuran yang disarankan. Mungkin ada beberapa ukuran yang lain yang bisa adik-adik selidiki. Ukuran apa saja ya yang bisa proporsional dengan lukisan aslinya. Nah, kemudian di sini adik-adik perhatikan perbandingan antara panjang lukisan C dan lukisan A dapat ditulis 100 dibagi 200 sama dengan 1/2. Kemudian perbandingan lebar lukisan C dan lukisan A dapat ditulis 60 dibanding 120 sama dengan 1/2.
Nah, nilainya perbandingannya sama, yaitu 1:2 atau 1/2. Sehingga dapat kita tulis lebar lukisan A dibagi lebar lukisan C sama dengan panjang lukisan A dibagi panjang lukisan C. Nah, jadi berdasarkan permasalahan 1, dapat kita ketahui bahwa skala itu berkaitan dengan pembesaran atau pengecilan suatu ukuran, tetapi tidak mengubah bentuknya. Hal ini didapat dengan menggunakan rasio yang sama. Pengertian proporsional menunjukkan bahwa bentuk dengan ukuran yang baru tetapi tetap sebanding dengan bentuk asalnya. Oke, nah tahu nggak sih adik-adik kalau konsep skala juga sering kita gunakan dalam pembuatan denah rumah atau pada peta. Contohnya, jika suatu rumah itu memiliki panjang 9,6 meter atau 960 cm. Kemudian digambar pada suatu desain itu adalah 8 cm. Maka perbandingan antara ukuran panjang pada gambar dengan ukuran panjang rumah sebenarnya adalah 8 cm dibanding 960 cm. Jadi ini satuannya kita samakan dulu ya, sama-sama sentimeter. Nah ini kita sederhanakan dua-duanya dibagi 8. Dibagi 8 menghasilkan 1:120. Artinya jika panjang dalam gambar adalah 1 cm, maka panjang sebenarnya adalah 120 cm. Atau kalau dalam meter adalah 1,2 meter. Nah, skala ini juga menggunakan konsep perbandingan senilai. Oleh karena itu, cara yang digunakan dalam menentukan nilai pada perbandingan senilai dapat kita gunakan juga pada skala. Nah, contohnya, tadi skala yang digunakan adalah 1:120. Maka ketika panjang pada peta atau gambarnya itu 1, nah panjang sebenarnya adalah 120. Kemudian kalau panjangnya 2, yaitu 2 kali lipat dari panjang semula, maka panjang sebenarnya juga akan menjadi 2 kali lipat dari panjang semula. Begitu juga seterusnya, kalau panjangnya 3 kali lipat, maka panjang sebenarnya juga 3 kali lipat dari panjang sebenarnya panjang sebenarnya. Kemudian pada gambarnya kalau dia menjadi 8 kali lipat, maka panjang sebenarnya juga akan menjadi 8 kali lipat. Ini adalah 960. Nah, dengan menggunakan konstanta perbandingan, kita kemarin sudah belajar ya mengenai konstanta perbandingan pada perbandingan senilai, yaitu nilai yang tidak berubah, yaitu perbandingan antara panjang pada peta dengan panjang sebenarnya 101 dibanding 120 sama dengan 2 dibagi 240 sama dengan 3 dibagi 360 sama dengan 8 dibagi 960. Nilainya sama-sama nanti hasilnya 1/120 semua ini. Nah, maka kita dapat tarik kesimpulan nih bahwa skala itu adalah perbandingan antara ukuran pada gambar atau peta, nanti ya, kita akan banyak belajar tentang peta, dan ukuran sebenarnya. Jadi ini, skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya, di mana ini ada tips untuk menghafal rumus skala, di mana ini adalah skala, kemudian ini ada ukuran gambar dan ukuran sebenarnya. Kalau adik-adik ingin mencari skalanya tinggal adik-adik tutupi dulu, maka rumusnya adalah ukuran gambar dibagi ukuran sebenarnya. Kalau ukuran gambar yang ditanya adalah berarti skalanya dikali ukuran sebenarnya. Jika ukuran sebenarnya yang dicari, maka ini ditutup dulu. Berarti itu adalah rumusnya ukuran pada gambar dibagi ukuran skala yang digunakan. Seperti itu. Oke, di sini ada contoh yang kedua. Kepala desa ingin menjadikan sungai di tempatnya sebagai tempat wisata dan berencana memasang pagar pelindung di separuh panjang sungai. Berdasarkan survei, panjang sungai yang ingin dipagari pada peta adalah 12 cm dengan skala yang digunakan adalah 1:50.000. Dan kemudian panjang biaya pemasangan pagar adalah sebesar 300.000 per meternya. Jadi ditanyakan berapakah biaya total untuk pagar tersebut yang dipasang pada separuh panjang sungai. Oke, diketahui panjang sungai yang ingin dipagari pada peta adalah 12 cm. Skala yang digunakan adalah 1:50.000. Nah, biaya pagar pelindungannya adalah 300.000 per meter. Yang ditanyakan berapakah biaya total pemasangan pagar di sungai. Rencana penyelesaiannya, kita akan menentukan panjang sungai yang ingin dipagari.
dengan ukuran sebenarnya, lalu mencari total biaya pemasangan pagar di sungai. Oke, yang pertama, skala yang digunakan adalah 1:50.000. Nah, di sini kita panjang sungainya, misalnya ini kita gunakan skalanya ya, diketahui 1:50.000. Kemudian panjang pada petanya adalah 12 cm. Ini semuanya dalam sentimeter ya, dalam sentimeter. Nah, yang ditanyakan adalah panjang sungai sebenarnya, kita lambangkan dengan X. Nah, di sini adik-adik perhatikan, dari 1 ke 12 itu dikali 12, maka panjang sungainya yang sebenarnya juga akan dikali 12. Maka panjang sungai yang ingin dipagari adalah 50.000 dikali 12 sama dengan 60.000 cm. Karena tadi kita menggunakan satuannya cm. Nah, berarti kita ubah ke dalam bentuk meter, karena tadi biaya pemagarannya yaitu per meternya. Jadi 60.000 cm sama dengan 600 meter. Kemudian kita menggunakan cara yang kedua, kita langsung menggunakan rumus skala, yaitu perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Skalanya tadi adalah 1:50.000. Oke, 1/50.000 sama dengan ukuran pada gambarnya adalah 12, kemudian ukuran sebenarnya kita lambangkan dengan X. Maka X sama dengan, kita kali silang, X dikali 1 sama dengan X, kemudian 50.000 dikali 12 itu sama dengan 60.000. Ingat tadi dalam bentuk cm, maka kita ubah ke dalam bentuk meter adalah 600 meter. Nah, sehingga biaya total pemasangan pagar di sungai itu adalah 300.000 dikali 600 sama dengan 180 juta. Maka total pemasangan pagar di sungai adalah sebesar 180 juta. Oke, maka kesimpulannya adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya disebut sebagai skala. Skala berkaitan dengan pembesaran atau pengecilan suatu ukuran tetapi tidak mengubah bentuknya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio yang sama. Pengertian proporsional sendiri menunjukkan bahwa bentuk dengan ukuran yang baru tetapi tetap sebanding dengan bentuk asalnya. Nah, ini juga konsep penting lainnya. Skala juga berkaitan dengan konsep perbandingan senilai. Oleh karena itu, cara yang digunakan untuk menentukan suatu nilai pada perbandingan senilai dapat digunakan juga pada skala. Dan ini adalah rumus skala yang digunakan. Itu skala sama dengan ukuran pada gambar atau peta dibanding ukuran sebenarnya. Baik, adik-adik, demikianlah pelajaran mengenai skala. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.